Adam diberi tugas untuk menamai binatang oleh Allah. Jika kita perdalam, menamai binatang ini adalah bentuk paling dasar dari sebuah hierarki, atau mungkin merupakan cikal bakal dari hierarki. Bagaimana kita bisa melihatnya? Ayo kita coba perdalam. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Pola surga dan bumi yang biasa saya kutip dari buku The Language of Creation oleh Matthew Peugeot akan selalu saya tampilkan. Ini sengaja saya selalu tampilkan untuk membuat kita terbiasa menggunakan sudut pandang surga dan bumi ini dalam kita menggali teks-teks di Alkitab. Nah, untuk selalu akan saya ingatkan bahwa surga adalah alam pikiran, alam ide, alam makna tanpa wujud, dan di sisi lain bumi adalah alam wujud. Dan apa hubungan surga dan bumi? Surga menurunkan makna, surga memberikan makna atau menurunkan makna, dan bumi memberikan tubuh untuk makna tersebut. Nah, yang menarik adalah eh, Adam merupakan skala kecil dari surga dan bumi. Apa artinya Adam skala kecil dari surga dan bumi? Adam diciptakan, tertulis di kitab Kejadian, Adam diciptakan dari Allah mengambil tanah dan kemudian tanah tersebut ditiupkan nafas kehidupan. Jadi ada tanah yang dari bumi, kemudian ada surga. Surga itu adalah nafas kehidupan yang ditiupkan oleh Allah. Maka dengan demikian orang-orang tradisional melihat kepala itu seperti surga gitu, dan tubuh ini adalah bumi, di mana dengan kepala kita itu berpikir, kita itu memiliki ide-ide, kita itu memiliki makna-makna. Dengan tubuh ini kita mengangkat bumi, kita membuat sesuatu, mengangkat materi untuk menjadi tubuh dari ide kita gitu. Sama seperti contoh gelas yang saya pernah buat di video, saya lupa video nomor 9 kalau nggak salah. Itu adalah contoh gelas di mana manusia membuat gelas. Manusia dengan tangannya itu mengangkat bumi, membuat gelas gitu. Dan gelas itu adalah eh, tubuh untuk ide dia. Tubuh untuk ide dia membuat alat. Jadi dia misalnya manusia punya ide membuat alat minum untuk manusia, dan tubuh untuk ide alat minum manusia itu berada pada gelas gitu. Ya, mungkin kalau yang masih bingung bisa cek kembali video saya yang nomor 9 itu. Nah, jadi sekali lagi kepala itu merupakan surga dan tubuh itu adalah bumi. Nah, apa yang unik dari sini adalah Adam mampu mewujudkan apa yang ada di dalam pikirannya ke bumi. Dan ini bisa kita alami sekarang. Kita manusia, kita mampu untuk menciptakan ya segala barang yang ada di muka bumi ini gitu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Artinya manusia eh, mampu mewujudkan pikirannya ya, seperti Adam ini. Dan Adam di awal mula dia diberi tugas oleh Allah untuk menamai binatang. Nah, mari kita baca teks dari kitab suci Kejadian mengenai Adam menamai binatang. Ini adalah Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya
sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Beberapa poin yang menarik dari teks ini adalah bisa diperhatikan di ayat ke-18 pernyataan Allah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia muncul setelah peringatan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Jadi perintah itu, jadi Allah seperti melihat bahwa Adam mampu tidak ya menjalankan perintah itu gitu. Karena ketika kita lihat di ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Seolah aku akan menjadikan penolong untuk bisa seperti menghadapi perintah itu atau menjalani perintah itu gitu. Jadi ini menurut saya poin yang menarik. Dan kemudian di ayat ke-19 dilanjutkan dengan Allah memberi tugas, atau sebelumnya Allah membentuk binatang dan membawanya kepada Adam. Catatan kecil adalah Allah membentuk binatang itu dari tanah. Berbeda dengan prosesnya dengan Adam. Adam ditiupkan nafas kehidupan. Setelah diambil dari tanah, Adam ditiupkan nafas kehidupan. Titik yang sama adalah di mana Allah membuat binatang itu dari tanah gitu. Tidak ada nafas kehidupan gitu di sana. Jadi itu supaya saya mengatakan itu supaya kita bisa melihat hierarkinya gitu. Nah, kemudian Allah membawa binatang yang sudah dibuatnya itu kepada Adam, dan Allah ingin melihat bagaimana Adam menamainya. Ada semacam Allah seperti ingin mengobservasi dahulu. Bisa nggak nih Adam menamai binatang-binatang ini gitu. Karena yang menarik nanti di teks selanjutnya, di mana nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Di teks selanjutnya setelah Allah melihat bagaimana Adam menamai binatang itu, Allah membuat Adam tertidur. Dan kemudian baru dia mengambil tulang rusuknya dan membangun Hawa dari tulang rusuknya Adam. Itu adalah poin yang menarik juga. Nah, kembali lagi ke menamai binatang. Menamai binatang ini kadang terlihat sederhana ya gitu. Namun itu terlihat sederhana karena kita sebenarnya sudah mewarisi banyak hal dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita yang paling dekat ya. Kita sudah mewarisi bahasa, kita sudah mewarisi pola pikir, kebiasaan, atau ada tradisi gitu. Bayangkan ini adalah permulaan dari segala sesuatu gitu. Jadi menamai binatang itu bukanlah sebuah proses yang sederhana gitu. Karena gini, ketika Adam menamai binatang, dia harus mengidentifikasi dulu gitu. Bahwa misalnya ada binatang yang kakinya 4 dan ada binatang yang kakinya 2. Namun tentu sebelum itu dia perlu memahami dulu konsep angka kan. Ada angka 1 atau seperti apa sih yang kaki 2 itu apa gitu. Apa itu konsep 4 gitu. Ini terasa mudah bagi kita karena kita sudah mewarisi tradisi bahasa gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa menamai binatang itu
tidak sesederhana itu gitu. Dan kita sebenarnya bisa sedikit simpati sih dengan apa ya? Dengan kerumitan, sebutlah dengan kerumitan menamai binatang ini. Ini saya pribadi saya bisa sedikit simpati karena membuat video untuk YouTube konten ini, konten yang menjelaskan tradisional kosmologi ini adalah paralel dengan menamai binatang. Yang sedang saya lakukan ini adalah menamai binatang. Kenapa demikian? Karena sama seperti Adam yang perlu menspesifikan, Adam kan perlu menspesifikan ini kuda, ini yang ada belalainya gajah, kuda itu bukan gajah. Jadi dia spesifikan apa namanya pikirannya dia menspesifikan surga gitu ke bumi. Sama seperti saya menspesifikan pikiran saya dalam bentuk video gitu. Video ke-1 membahas tentang A, video kedua membahas tentang B. Dan saya beri nama, saya beri judul gitu, video 1 namanya ini, video 2 namanya ini. Jadi saya spesifikan alam surga ke bumi gitu. Saya mengambil bumi, teknologi video ini adalah bumi ya. Dan saya spesifikan pikiran saya ke dalam bentuk video gitu. Jadi dan itu bukanlah sesuatu yang mudah gitu. Dan menamai binatang ini bisa membuat kita bisa menjadi simpati gitu akan kesulitan Adam menamai binatang itu gitu. Nah, menamai binatang ini juga adalah seperti tadi saya sampaikan di awal, adalah semacam asal mula atau cikal bakal dari sebuah hierarki. Eh, Hierarki itu kan ada yang di atas, yang adalah pemimpin, dan ada yang di bawah gitu. Dan dalam hal ini Adam itu ya dia di atas. Eh, Adam itu di atas, dan binatang-binatang itu yang dia beri nama itu di bawahnya Adam. Sama seperti ayah kita lah atau orang tua kita menamai kita, orang tua kita itu kan berada di atas hierarki dibandingkan dengan kita, sehingga mereka bisa menamai kita. Nah, dalam hal ini Adam berada di atas, dan bisa kita lihat gambar icon yang saya tampilkan ini. Saya lupa saya pernah menyampaikan ini atau tidak, tapi dalam icon ketika ada orang yang duduk, digambarkan duduk, di icon itu orang itu sedang duduk gitu, tokohnya sedang duduk. Itu maknanya adalah tokoh tersebut memiliki kuasa. Dalam dalam icon ini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Adam gitu, atas binatang-binatang. Jadi Adam duduk dan di situ di gambar sebelah sana kita lihat ada binatang-binatang dinamai oleh Adam. Dan menarik gitu bahwa binatang-binatang ini sudah kalau kita lihat di icon, binatang-binatang ini sudah dikategorikan gitu. Oke, yang 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 ini namanya singa misalnya, yang ada rambut-rambutnya ini. Terus kemudian yang berbelalai itu disebut gajah gitu misalnya. Jadi Adam perlu melihat dulu perbedaan-perbedaan dari binatang ini, dia kumpulkan binatang-binatang yang serupa, kemudian dia beri nama gitu seolah-olah maksudnya saya ingin menunjukkan bahwa itu bukanlah sebuah proses yang mudah menamai binatang ini. Namun menamai binatang juga bisa kita lihat jika memang balik lagi kepala itu surga, tubuh itu bumi, maka menamai binatang itu bisa kita lihat dari sisi skala individunya Adam. Saya sengaja buat itu lingkaran di dalam lingkaran yang biru, karena saya ingin menunjukkan skalanya itu lebih mengecil gitu, ke level individu. Jadi di skala individu, Adam menamai binatang itu bisa kita lihat sebagai Adam menguasai diri.
Adam berkuasa atas tubuhnya, atas bumi ini gitu. Jadi di dalam skala individu, Adam menamai binatang itu Adam menguasai dirinya. Gitu. Kemudian di skala yang lebih besar lagi, kita bisa sebut ini sosial lah ya, skala sosial ya. Skala sosial, Adam menamai binatang yang dibawa oleh Allah. Dan ini saya sengaja supaya teman-teman bisa lihat skalanya. Jadi dari surga dan bumi, di level sosialnya, Adam menamai binatang, di level individualnya, Adam berkuasa atas dirinya. Mudah-mudahan dengan gambar ini bisa lebih mudah gitu ketika saya mengatakan tentang skala gitu ya. Dan ini memang saya dapatkan ini dari buku Matthew Pageau sangat membantu sekali gitu. Semua gambar-gambar ini sangat membantu sekali kita untuk paham apa yang dibicarakan. Nah, saya ingin menunjukkan satu kisah lain yaitu Musa menghakimi bangsa-bangsa Israel. Dan kita semacam bisa melihat proses ini adalah cikal bakal dari sebuah hierarki gitu. Jadi kondisi Musa yang menghakimi bangsa Israel itu paralel dengan Allah membawa binatang-binatang kepada Adam untuk dinamai gitu. Itu situasi yang sama gitu. Nah, mari kita masuk ke teksnya tentang Musa. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Saya lupa nama padang gurunnya apa, tapi intinya Musa saat itu sendirian dia duduk di depan dan ada kerumunan bangsa Israel. Dia selesaikan masalah mereka. Dia hakimi, dia adili gitu bangsa Israel itu sendirian gitu. Dan saat itu mertua Musa datang dan melihat. Dia berkata, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Di ayat 17. Dan ini mengingatkan kita kepada ayat 18 di kitab Kejadian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sama dengan di sini, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Dan apa yang dilakukan Allah kalau di Taman Eden, Allah memecah Adam, Allah membuat Adam tertidur dan memecahnya ya, memecahnya menjadi dua gitu. Ada Adam dan ada Hawa. Oke? Dan apa yang disarankan oleh mertua Musa di sini? Di samping itu, ayat 21, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi saran dari mertua Musa, ketika mertua Musa melihat Musa sendirian mengadili bangsa Israel, saran dia adalah dari bangsa yang engkau adili itu, ambil orang-orang yang cakap dan ajarilah mereka untuk bisa menghakimi. Jadi angkatlah mereka menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang. Jadi bisa dilihat ada hierarki di situ. Terbentuklah hierarki di situ. Dan sekali lagi bentuk paling sederhananya adalah situasi di Taman Eden itu ya. Tetapi dalam perkembangannya ya kita bisa mengambil orang-orang itu dalam situasi Musa ini, bangsa Israel yang diadili itu adalah buminya. Musa mengangkat bumi dan memberi nama gitu.
memberi nama menjadi pemimpin. Anda menjadi pemimpin 1.000 orang, Anda menjadi pemimpin 100 orang, Anda menjadi pemimpin 50 orang. Dan disitulah terbentuk hierarki gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat itu, bahwa Adam menamai binatang itu adalah, bisa saya katakan prototipe ya, prototipe dari sebuah hierarki atau prototipe dari pemerintahan, prototipe dari apa yang dalam politik mungkin disebut orang-orang kanan gitu. Dan nanti kita akan bahas tentang Hawa ya, tapi bukan di video ini. Nah, kembali lagi ke penolong, mungkin akan sedikit lah bahas tentang Hawa. Bisa kita lihat bahwa Allah sudah semacam aware gitu, bahwa melihat bahwa Adam ini kayaknya butuh penolong nih. Tapi kalau kita pikir lagi, dengan Adam menamai binatang, apa yang perlu ditolong dari sana gitu? Atau mungkin berpikirnya begini, apa hal buruk apa yang mungkin, hal tidak baik apa yang mungkin terjadi dari menamai binatang sehingga Adam butuh penolong. Nah, ini adalah buah pikiran saya sendiri ya kalau ini ya. Supaya teman-teman bisa setuju atau tidak, tapi ini seperti hasil perenungan saya sendiri lah gitu ya. Bahwa ketika kita menamai binatang yang adalah merupakan sebuah hierarki, pada titik yang ekstrim, titik yang buruk, itu memiliki potensi menjadi tirani gitu. Sehingga saya melihat Allah sudah semacam aware dengan potensi tirani itu. Maka dibentuknyalah Hawa gitu untuk menjadi pengingat atau reminder agar dalam Adam menamai binatang. Karena sebenarnya potensi tirani ini bisa kita lihat gitu, dalam hierarki seorang raja itu bisa menjadi raja yang buruk dan menindas bawahannya gitu. Dan potensi tirani ini sudah tercium mungkin ya dari awal Adam menamai binatang ini gitu. Nah, di video lain mungkin kita akan bahas tentang Hawa. Kalau Adam menamai binatang, apa peran Hawa gitu. Dan ini menarik dibahas. Sekali lagi, Adam itu prototipe dari pemerintahan dan apa itu Hawa gitu. Nanti mungkin kita akan buat satu video lagi khusus untuk Hawa. Semoga video ini, Adam menamai binatang ini membantu melihat lebih dalam mengenai menamai binatang, dan sampai jumpa lagi.